Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman praktik dari modul 1.4 yang insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada ibu guru semuanya yang ada di TK Islam Atamiliyah ini. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Langsung saja, yang pertama yaitu budaya positif yang ada di sekolah itu mencakup ada 6 aspek. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi sudah saya bagikan kepada ibu-ibu semuanya di grup bersama. Nanti ada modul bisa dibuka, bisa dibaca. Di situ sudah saya sampaikan beberapa PPT atau lampiran saya tentang budaya positif. Kemudian yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar ini? Yang dimaksud paradigma belajar yaitu kita sebagai lembaga TK Islam Atamiliyah untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman untuk anak-anak agar mereka dapat berpikir, bertindak dan juga menciptakan bagaimana mereka bisa merdeka, bisa mandiri ya, serta mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, strategi perubahan paradigma belajar ini kita gunakan untuk membentuk karakter anak, terutama di TK kita, TK Islam Atamiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan konsep belajar tentang apa yang kita berikan kepada anak-anak tentang kedisiplinan ya Bu. Biasanya kita disiplin itu harus patuh, manut dan sebagainya. Tapi kalau di sini yang dimaksud disiplin positif itu adalah terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh sekolah sesuai dengan visi lembaga kita, yaitu visi TK Islam Atamiliyah. Anak-anak di sini berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Nah, para guru biasanya berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak yaitu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan sebagai seorang guru. Nah, yang pertama ada motivasi belajar anak. Nah, disiplin positif ini, ini ada beberapa contoh-contoh disiplin positif yang tadi sudah saya sebutkan. Tujuan dari disiplin positif ini adalah anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, bisa kreatif. Nah, contohnya apa? Yang pertama biasanya kita menyambut anak-anak. Itu termasuk contoh disiplin positif. Yang pertama biasanya kita yang pagi itu datang, kita sudah terbiasa menyambut anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu terbiasa anak-anak melepas dan memakai sepatu sendiri, menempatkan sepatu di tempatnya. Nah, itu termasuk contoh-contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu merasa tidak nyaman atau tidak suka untuk sekolah karena biasanya melakukan sesuatu hal karena ada hukuman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Biasanya kamu nanti silahkan menyelesaikan tugas, nanti aku kasih hadiah, biasanya seperti itu, atau dikasihkan penghargaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya seperti apa? Jika mereka mengerjakan tugas karena keinginan mereka sendiri, meskipun tidak ada hukuman, meskipun tidak ada imbalan dari gurunya, tidak ada penghargaan, mereka tetap melakukan hal itu. Nah, kira-kira yang 1, 2 atau 3 Bu yang kita pilih?
yang ketiga yang tadi. Nah, jadi tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, kita kalau bisa menjadikan anak itu bisa untuk mengerjakan sesuatu itu dari diri mereka sendiri. Nah, itu yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini salah satu dari isi dari budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini sudah saya jabarkan posisi kontrol itu ada 5, Bu Guru. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai apa sih? Kita sebagai guru ya. Ini yang dimaksud posisi kontrol adalah kita sebagai guru. Bagaimana? Yang pertama kita sebagai penghukum. Nah, biasanya kalau kita memberikan tugas atau memberikan perintah kepada anak-anak, biasanya kalau anak-anak tidak manut sama kita, sama bu guru, kita biasanya memberikan hukuman. Nah, itu berarti posisi kita itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya membuat anak merasa bersalah. Misalkan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Kamu tahu nggak kalau ini salah? Nah, itu termasuk posisi kita sebagai guru itu menjadi pembuat rasa bersalah. Ya sudah, nggak apa-apa hari ini kamu melakukan kesalahan, besok nggak boleh diulangi lagi ya. Itu namanya posisi sebagai teman. Nah, itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya kita memantau anak. Bagaimana kegiatan anak, bagaimana anak-anak itu melakukan kegiatan yang ada di kelas. Misalkan anak-anak itu ada kesalahan ya Bu ya. Kita memantau, hanya dipantau saja tanpa diperingatkan. Nah, itu biasanya kita sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi yang paling terbaik adalah manajer. Kenapa Bu Guru? Karena kita sebagai guru itu mengembalikan posisi anak ke posisi semula. Misalnya apa? Contohnya Bu ya, kalau manajer ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari permasalahan yang ada. Ya, misalkan anak ini tadi kenapa melakukan hal tadi kesalahan. Nah, ini kemudian yang kedua kita dekati, kenapa, alasannya apa, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan tanpa harus kita yang menyelesaikan, tapi anaknya. Nah, ayo bagaimana kira-kira kalau kelasnya kita kotor itu kira-kira bagaimana teman-teman? Oh, dibersihkan Bu, disapu, dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, ini termasuk manajer, posisi kita sebagai manajer. Oke, nah ini adalah posisi kontrol. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini apa Bu? Keyakinan kelas ini harus kita kerjakan Bu setiap hari yang ada di kelas kita. Nah, seperti apa? Yang pertama, berdoa sebelum atau sesudah belajar. Ya, ini adalah kegiatan salah satu contoh, cuma beberapa saja. Yang kedua, biasa yang kita lakukan adalah sholat duha. Kemudian yang ketiga, bermain bersama saat istirahat. Dipotong saja. Pakai nama. Dipotong. Oh, tak potong. Ya, 1, 2, 3. Tadi untuk kegiatan budaya positif yang keenam yaitu keyakinan kelas. Yang pertama ini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua sholat duha bersama. Yang ketiga bermain bersama ketika istirahat. Yang keempat tepat waktu masuk kelas misalnya. Yang kelima adalah mandiri. Nah, ini cuma beberapa contoh yang saya buat untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, nanti Bu Guru bisa membuat keyakinan kelas ini yang banyak, boleh Bu, lebih dari 5, 10 atau berapa boleh. Asalkan keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi yang membuat bukan Bu Guru, tapi anak-anak dengan kita. Misalnya, kamu pengennya apa? Kita memberikan motivasi dulu, arahan. Nah, kemudian anak-anak yang memilih. Nah, ini bisa dibuat keyakinan kelas itu misalnya seperti ini Bu. Tidak boleh ada kata tidak. Contoh seperti ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya seperti itu toh. Sekarang kita ganti, kita rubah. Itu termasuk nilai kebajikan. Jadi kalimat yang baik bagaimana?
buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Misalnya, tidak boleh terlambat. Berarti bagaimana kata-kata yang baik, yang benar? Datang tepat waktu. Nah, berarti itu termasuk kalimat-kalimat positif yang harus kita bentuk, kita buat untuk anak-anak. Ya Bu, ini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa tuh Bu restitusi itu? Restitusi itu adalah salah satu kegiatan untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Masalah apapun yang ada di lembaga kita. Restitusi dibagi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya akan memberikan contoh sedikit ya. Misalkan di kelas ada anak yang bertengkar, berantem. Nah, apa yang dilakukan guru sebagai langkah restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita menstabilkan identitas agar anak itu tidak merasa down ya Bu ya, bersalah. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini apa Bu? Ini adalah membuat anak itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, salah. Contohnya, pertanyaannya bagaimana? Contohnya seperti ini. Tadi kan sudah menanyakan kalau kita itu sebagai manusia juga pernah salah. Nah, kira-kira yang kamu lakukan tadi termasuk perbuatan yang baik atau benar atau salah? Kemudian anaknya menjawab salah Bu. Nah, berarti dia sudah merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk bersama kemarin? Nah, kita harus bagaimana? Yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan tadi. Bu, harus sayang teman. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau sayang teman, boleh nggak bertengkar?